Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan dan akan menerangkan tentang hukum pajak. Di mana hukum pajak itu ada dua, hukum pajak material dan hukum pajak formal atau formil. Hukum, hukum itu ada beberapa bagian. Pertama, hukum perdata, mengatur hubungan antar individu. Hukum publik mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat, di mana kategorinya hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, dan hukum pidana. Dan di sini kita akan mempelajari tentang hukum pajak. Hukum pajak material adalah norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, objek pajak, siapa yang dikenakan pajak, subjek, berapa besar pajak yang dikenakan, tarif, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak material: 1. Objek dan subjek pajak. 2. Tarif pajak. 3. Arti atau pengertian penghasilan, biaya, tahun pajak, dan sebagainya. Keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sedangkan hukum pajak formal adalah cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hukum ini memuat antara lain: 1. Tata cara penyelenggaraan prosedur penetapan suatu utang pajak. Kedua, hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak. Ketiga, kewajiban-kewajiban wajib pajak. Hukum pajak formal adalah: 1. Tata cara prosedur yang melaksanakan hukum pajak material. Kedua, menetapkan hutang pajak. Kedua, hak dan kewajiban. Yang menjadi hak dan kewajiban adalah wajib pajak, 2. Fiskus. Dan hukum pajak formal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Syarat pemungutan pajak. 1. Syarat keadilan, umum dan merata. Syarat yuridis, hukum perundang-undangan dan hak dan kewajiban wajib pajak. Keadilan. Hukum pajak keadilan merupakan pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan. Maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu. Syarat yuridis, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang untuk memberikan jaminan hukum dan menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warga negara. Syarat pemungutan pajak. Syarat ekonomis, tidak mengganggu kehidupan ekonomi perusahaan, baik produksi maupun perdagangan. Kedua, syarat finansial, untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan 3. Syarat kesederhanaan, sistem yang sederhana dengan tujuan memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pajak. Syarat keadilan pemungutan pajak. 1. Teori asuransi. Kedua, teori kepentingan. Ketiga, teori gaya pikul. Keempat, teori bakti. Kelima, teori asas daya beli. Syarat keadilan pemungutan pajak. Penjelasan: teori asuransi merupakan pajak merupakan premi asuransi kepada pemerintah yang digunakan untuk melindungi keselamatan jiwa, harta, hak-hak masyarakat. Kedua, teori kepentingan. Pajak dipungut berdasarkan kepentingan individu terhadap negara. Syarat keadilan pemungutan pajak. Teori gaya pikul merupakan pajak yang dipungut berdasarkan gaya pikul, yaitu objek penghasilan, kekayaan, subjek tanggungan keluarga, kebutuhan hidup. Teori bakti, pembayaran pajak merupakan kewajiban berbakti kepada negara. Selanjutnya adalah teori asas daya beli, di mana teori asas daya beli itu didasari oleh pajak, kemudian diberikan kepada negara, diberikan kepada masyarakat
untuk kesejahteraan dan daya beli. Syarat keadilan menurut Adam Smith: 1. Equity, certainty, convenience of payment, dan economic of collection. Syarat keadilan menurut Adam Smith: penjelasan. Equality, kesamaan dalam beban pajak, tidak ada diskriminasi. Equity, keadilan yang bersifat umum. Ketiga, certainty, kepastian hukum. Convenience of payment, saat pemungutan pajak menyesuaikan dengan kondisi ekonomi wajib pajak. Economic of collection adalah biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari pajak yang diterima. Terima kasih. Demikian informasi mengenai tentang hukum pajak.